Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan Renungan Hikmat Pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita memujikan satu lagu pujian, Tak Kutaukan Hari Esok. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur ketika Engkau sudah menolong kami di dalam istirahat kami sepanjang malam tadi Tuhan. Sehingga kami boleh dibangunkan kembali dengan kekuatan yang baru. Ya Tuhan, sebelum memulai aktivitas kami ingin melandaskan kehidupan kami ke dalam
firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berbicara pada setiap kami masing-masing dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami saya berdoa. Amin. Renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Saudari Grace Cynthia Jayanti dengan tema Ia akan bertindak. Nah, bacaan pada hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan 6 yang berbunyi demikian. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara sekalian, pada tahun 1939, Chiune Sugihara bertugas sebagai konsul Kekaisaran Jepang di Kaunas, Lithuania. Ketika Nazi Jerman menginvasi Polandia, ribuan orang Yahudi melarikan diri ke Lithuania. Mereka terjebak dan satu-satunya cara untuk selamat adalah mendapatkan visa transit untuk melintasi Uni Soviet menuju tempat yang aman. Gedung konsulat Sugihara dikepung oleh ribuan pengungsi yang putus asa. Sugihara berada di persimpangan pilihan yang sangat krusial, memilih menolong dengan menerbitkan visa atau tegak lurus kepada pemerintah yang bersekutu dengan Jerman untuk menolak penerbitan visa. Setelah berdoa dan bergumul bersama istrinya, Sugihara memilih menerbitkan visa untuk keselamatan nyawa ribuan orang dengan segala resikonya. Pasca perang di tahun 1947, pemerintahan Jepang memecat Sugihara secara tidak hormat. Karir diplomatnya hancur berantakan, reputasinya sebagai pejabat lenyap, dan dia dicap sebagai pembangkang. Beberapa puluh tahun Sugihara tinggal dalam kemiskinan dan tidak pasti dalam kehidupan dia. Ia harus bekerja serabutan, mulai dari pelayan toko sampai penerjemah paruh waktu. Tetapi di segala situasi hidupnya yang sulit, Sugihara tidak bersungut-sungut dan marah kepada Tuhan. 30 tahun kemudian, orang-orang Yahudi yang selamat menyebut diri mereka sebagai Sugihara Survivors saat itu sudah menjadi tokoh-tokoh berpengaruh di dunia, mulai mencari Sugihara. Pada tahun 1985, setahun setelah Sugihara wafat dalam usia tua, kebenarannya merebak sampai ke seluruh dunia. Ia mendapatkan gelar kehormatan dari pemerintah Israel. Pemerintah Jepang pun memulihkan nama baiknya secara penuh dan menghormatinya sebagai pahlawan nasional. Kebenaran dan ketulusan hati Sugihara yang terkubur selama puluhan tahun akhirnya bersinar terang benderang. Itulah seruan dan pengajaran Daud supaya umat Tuhan menyerahkan segala jalannya dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Orang-orang Kristen wajib memperagakan kehidupan iman yang benar setiap waktu, meski harus menjalani resiko yang berat. Tetapi ketika saatnya tiba, Tuhan akan menyatakan kasih kuasa dan kebenarannya. Tuhan bertindak, itu berarti kemenangan nyata dan kebenaran tersingkap. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur memiliki Allah yang memegang seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang tahu akan segala masa depan serta pergumulan kami. Maka dari itu mulai hari ini kami mau belajar Tuhan untuk berserah penuh kepada tangan Engkau yang penuh kuasa. Kami rindu dalam kehidupan kami bisa menyerahkan seluruh pergumulan kami, kesulitan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi hanya kehendak Tuhan saja. Kami rindu Tuhan yang bertindak atas seluruh kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.